Ngeri banget ini guys, wisata air terjun paling legendaris se-Indonesia Raya yang namanya Grojogan Sewu yang ada di Tawangmangu, Jawa Tengah itu sekarang sepi kayak kuburan. Wah, padahal dulu orang ngantri, ratusan ribu orang loh datang dari seluruh Indonesia buat berwisata ke Tawangmangu. Tapi sekarang kok bisa-bisanya ya sepi, hilang itu wisatawan. Dan teman-teman kalau tahu ya, sebetulnya wisata alam ini yang di Tawangmangu ini sudah terkenal nih, Grojogan Sewu, dari sejak zaman Belanda. Jadi VOC aja rebutan buat datang wisata ke sana. Tapi sayangnya ya, kenapa sekarang nih Tawangmangu nih wisata alam air terjun Grojogan Sewu itu sepi seperti kuburan. Bahkan kalau lu lihat di sini, kios-kiosnya, toko-tokonya, UMKM-nya juga udah banyak yang kolaps, sudah banyak yang tutup. Wah, penasaran nih gua, karena gue tahu ya bisnis air terjun ini bukan bisnis kaleng-kaleng guys. Di luar negeri bisnis air terjun itu cuannya ribuan triliun. So, lu penasaran gak sih sebetulnya bisnis air terjun di Indonesia sendiri nilainya berapa ribu triliun? Dan ada peluang gak ya buat Benix investasi di sini? So, kalau lu penasaran gimana sih nasibnya Grojogan Sewu di Karanganyar, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, gue udah datang ke begitu banyak air terjun yang ada di dunia ini. Nah, di Indonesia sendiri gue bisa bilang salah satu yang paling keren yang gue pernah lihat itu ada di NTT, yang kedua di Sumatera Utara yang mengalir ke Danau Toba, dan salah satu yang paling bagus itu juga di Tawangmangu, namanya Grojogan Sewu. Dan gue kaget ketika gue lihat ternyata sekarang tempatnya tambah sepi. Padahal tempat ini begitu bersejarah sampai dicatat di buku panduan perjalanan orang Belanda. Jadi dari zaman VOC itu ada guidance tuh. Lo kalau ke Hindia Belanda jalan-jalan kemana ya? Tentu sih ada ke Bali, lu udah tau lah. Ada ke Manado, ada ke Bautenzorg itu di Bogor, tapi ada juga ternyata Tawangmangu. Nah, teman-teman tahu sekarang tempat ini udah sepi banget kayak kuburan. Dan setelah gua cek ya, kenapa kok kayaknya berubah total tempat wisata yang dulunya sumpek blok ternyata tiba-tiba sepi. Ternyata faktor utama yang menjadi pemicu sepinya Grojogan Sewu kayak kuburan adalah faktor harga. Nah, ini gue juga kaget sih. Karena kan pertama ya, Grojogan Sewu ini wisata alam, tentu nggak ada investasi triliunan dolar buat bikin piramida seperti di Mesir gitu misalkan, tapi di sini kan dari alam memang lahir, dan harga tiketnya ternyata naik terus. Sekarang harga tiketnya buat masuk ke Grojogan Sewu itu sudah Rp29.500 guys, alias hampir Rp30.000. Gua tahu bagi mayoritas lu itu duit kecil, duit murah, tapi enggak, ini adalah hiburan rakyat guys, dan banyak orang suka memicingkan mata atau nggak peduli dengan hiburan murah ini. Tetapi Rp30.000 bagi mayoritas orang di Jawa Tengah yang UMR-nya aja masih banyak yang 2 jutaan perak, yaitu nilai yang sangat tinggi loh. Dan bahkan gue yakin ya banyak orang di Jawa Tengah khususnya yang kecewa ketika jauh-jauh pergi ke Tawangmangu dan mereka lihat Grojogan Sewu harga tiketnya sangat mahal. Dan menurut gue logis aja kalau orang makin males ke sana. Karena di dunia ini, khususnya di Jawa Tengah apalagi, ada begitu banyak tempat wisata yang harganya jauh lebih murah. Kalau lu lihat harga tiket di loketnya juga menurut gue nggak masuk akal. Orang bule dipalak 125.000, orang lokal dipalak 29.500. Makanya jangan heran kalau orang-orang pun lari dari sini. Kenapa? Karena yang nggak jauh dari sana itu juga ada air terjun saingan. Lu bayangkan ya, bisnis pom bensin aja ada saingan nih, Shell, BP sama Pertamina. Ternyata bisnis air terjun juga ada saingan guys. Lu tahu kenapa Grojogan Sewu sepi? Karena ada tetangganya buka cabang nih, kompetitor buka cabang namanya air terjun Jumok di Karanganyar. Nah, di Karanganyar air terjun Jumok itu harganya cuma 15.000 guys. Terus Grojogan Sewu harga 2 kali lipat, 30.000. Kok bisa-bisanya lu pede ya naikin harga 2 kali lipat? Apakah kalau pergi ke Grojogan Sewu di situ ada wahana antariksa melihat bulan? Atau jangan-jangan kalau ke Grojogan Sewu lu bisa jalan-jalan sama Putri Duyung? Gua rasa enggak. Atau lu bisa naik punggungnya dinosaurus? Gua rasa juga enggak. Tapi kenapa orang bisanya dipaksa buat bayar jauh lebih mahal? Makanya lu jangan heran kalau tiket masuknya makin mahal ya orang pasti makin menjauh lah dari sana. Apalagi ada pilihan lain yang harganya jauh lebih murah dan jauh lebih nyaman. Nah, selain soal harga tiket yang menurut gua nggak masuk akal ya, sebetulnya ada faktor lain juga yang penting nih buat teman-teman ketahui, karena bisnis wisata itu bukan bisnis kecil. Lu tahu gue punya background wisata, dulu kita kelola ribuan hotel di Indonesia, dan gue tahu bisnis ini peluangnya sangat luar biasa besar loh. Cuman sayangnya ya, gue mau kasih masukan nih buat pengelola Grojogan Sewu, bukan cuma soal tiket masuk lu yang nggak masuk akal menurut gue, tapi kalau teman-teman kesana ya harga makanan di sana juga sangat mahal. Inilah mentalitas inlander yang menurut gue sangat menyusahkan ya. Tiba-tiba ada tempat wisata rame, orang akamsi rebutan kesana, parkir liar, preman liar, pedagang liar, dan semua sibuk malakin wisatawan kesana. Lama-lama orang bakal kapok. Iyalah,
Udah datang ke sana, suruh tiket masuk, bayar. Di tengah jalan bayar lagi. Parkir bayar lagi. Lu tahu di sana lu bayar parkir aja tukang palak bisa sampai 50.000, bahkan ada yang 100.000 perak buat parkir. Belum pedagang kios di sana juga pada ambil kesempatan ya. Mereka getok harga segila-gilanya, setinggi-tingginya. Jauh lebih mahal dibandingkan yang masuk logika lah. Nah ini banyak orang-orang ini khususnya akamsi itu yang gak punya visi jangka panjang ya. Bahwa ketika lu melakukan pemalakan, dampaknya akan terasa. Mungkin hari ini lu masih bisa menikmati ya pemalakan lu ya. Orang sekali makan Indomie harus bayar 200.000. Oke, sekali 2 kali lu palak. Tapi itu gak bisa berlangsung selamanya. Akibatnya orang lama-lama akan kapok, dia akan cerita dari mulut ke mulut dan gak mau lagi datang ke tempat itu. Dan sekarang lah jadi kenyataan di sana. Jadi udah begitu banyak pemalakan, parkir yang gak masuk akal, uang makan juga gak masuk akal, harga tiket juga naik tinggi. Ini semua terjadi di ketika bermunculan begitu banyak objek wisata buatan yang jauh lebih menarik dan jauh lebih murah dibandingkan Grojogan Sewu. Jadi untuk daerah Jawa Tengah dan sekitarnya sekarang ada wahana namanya Delau Park ya. Jadi Delau Park itu harga tiket masuknya juga cuma 20.000. Kalau lu weekend pergi ke sana udah tempatnya jauh lebih bagus, nggak pakai sakit pinggang lu. Kalau pergi ke Grojogan Sewu lu naik turun tangga udah licin, tinggi, capek, pinggang lu bengkok. Di Delau Park enggak, semuanya jauh lebih aman, jauh lebih nyaman buat orang tua juga, dan lu cuma spending 20.000 perak. Tapi kalau weekend bayar lebih mahal, berapa? 25.000 doang. Tetap lebih murah dibanding Grojogan Sewu yang sebetulnya wisata alami, beneran alami. Kalau Delau Park ini buatan manusia. Terus masih ada lagi guys namanya Tawangmangu Wonder Park. Itu juga salah satu wisata buatan. Dan harga tiket masuknya juga jauh lebih murah. Kalau Grojogan Sewu itu hampir 30.000, The Wonderland itu cuma nge-charge 20.000. Wah, berat nih lu kalau jadi pengelola Grojogan Sewu guys. Nah, dan yang lebih tragis lagi ya, udah tahu wisata alamnya bagus banget, tapi pengelolaannya cap kaki 5. Lu udah tahu dong apa yang terjadi? Beda dengan yang tadi dikelola swasta. Yang ini karena dikelola oleh pejabat negara cap kaki 5 ya guys ya. Ini bisnis pemerintah. Lu tahu Grojogan Sewu kemarin ketika terjadi hujan besar terjadi apa? Air bah. Terus apa yang terjadi? Orang takut ke sana. Kenapa? Karena tadinya ke sana mau jalan-jalan, malah ke sana jadi pocong. Ya lu kalau nggak percaya lu lihat video ini. Ada orang ke sana masih hidup, balik jadi mayat. Dan ini tragis banget gitu, bahwa bisa-bisanya ya kita nggak ambil pelajaran dari wisata yang kemarin tuh, wisata gunung yang ada orang bule mati di situ. Ternyata nggak lama dari situ ada lagi wisatawan kita yang meninggal karena ngelihat air terjun. Ini gue sih sedih banget ya, orang kan harapannya pergi jalan-jalan mau cari happy, cari seneng, cari bahagia, malah jadi pocong. Menurut gue agak ngeri sih ini wisata pocong apa wisata air terjun sebetulnya. Tapi itulah realita ketika Indonesia sebetulnya banyak potensi alam tapi tidak dimaksimalkan. Padahal bisa bawa keuntungan yang besar bagi penduduk, bagi rakyat, bagi UMKM. Tapi karena begitu banyak mismanagement di sana, ujung-ujungnya malah jadi ditinggalkan. Orang malah jadi takut ke sana. Dan yang paling fatal sih menurut gue dari Grojogan Sewu ini ya, kenapa pemerintah juga nggak mau invest di sana? Paling penting sih soal tangga guys, accessibility, jalan. Karena lu tahu ya di situ jalannya terbuat dari batu-batu lah. Terus batu-batu licin, kan karena lembab ya, licin dan berlumut. Dan akibatnya ya lu harus ekstra hati-hati kalau ke sana. Artinya dia membatasi, menyulitkan buat orang-orang yang sudah berumur buat jalan-jalan ke sana. Ya gue pernah ada salah satu air terjun yang gue pernah datengin di Jawa Barat juga bikin sakit pinggang guys, karena naik turunnya aja bisa sampai hampir 1 jam. Dan gue merasa wah sayang banget ya. Padahal punya potensi yang jauh lebih banyak menyedot wisatawan kalau seandainya mereka mau investasi di infrastruktur yang jauh lebih aman dan nyaman. Makanya lu jangan heran kalau objek-objek wisata yang bagus di Indonesia kayak Grojogan Sewu ini bukannya makin rame, tapi malah makin nyungsep guys. Dan fakta ini menjadi relevan karena sudah terdokumentasi di datanya Badan Pusat Skenario di Indonesia. Ternyata memang faktanya Grojogan Sewu ini jumlah pengunjungnya bukan tambah lama tambah naik, tapi tambah lama tambah nyungsep. So data dari BPS di tahun 2022 aja udah mencatat bahwa Grojogan Sewu cuma bisa memiliki 236.000 pengunjung. Tetapi di periode yang sama, air terjun Jumok ternyata sudah naik ke peringkat 1 dengan 297.000 pengunjung. Nah ini fakta yang sangat tragis. Kenapa? Karena dulunya ya Grojogan Sewu ini ketika harganya juga masih masuk akal, lu tahu mereka itu bisa nyedot 300.000 orang setiap tahunnya. Tapi sekarang boro-boro bisa 300.000. Mereka 260.000 aja udah bagus guys. Dan gue yakin bakal makin nyungsep terus. Padahal ya sebelum Covid bisa di atas 300.000. Nah teman-teman tahu gak sih dampak ekonominya sefatal apa? Gue kasih tahu gambaran nih buat pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah di Indonesia yang gak punya otak buat mengelola potensi wisatanya. Grojogan Sewu ini ya ibaratnya ya kalau satu orang aja spending 100.000 di sana buat harga tiket, makanan, jalan-jalan, parkir,
beli oleh-oleh dan lain sebagainya. Kalau ada 300.000 orang yang datang, berarti kan potensi duit yang berputar di situ 30 miliar setiap tahunnya. Duit kecil, ya, karena APBD-nya Karanganyar tuh 2,3 triliun. Jadi mungkin ini yang buat mereka nggak terlalu perhatian di situ. Tapi sebetulnya ada potensi yang luar biasa dahsyat nih dari objek wisata air terjun yang sangat cantik seperti Grojogan Sewu. Kenapa ini penting? Karena gini loh, duit 30 miliar mungkin terdengar kecil ya. Nah, lu bayangkan ya, kenapa ini signifikan? Kalau seandainya tadinya mereka bisa menghasilkan 30 miliar rupiah dari 300.000 pengunjung, tapi sekarang karena banyak akamsi di mana-mana, pengunjungnya turun ke 230.000, artinya penghasilan mereka turun dari 30 miliar ke 23 miliar. Artinya penghasilan warga di sana hilang 6 miliar loh setiap tahunnya. Dan ini sebetulnya sangat disayangkan buat gua pribadi ya, karena ini potensi yang luar biasa bagus. Ya sayangnya kalau kita lihat ya, sepinya Grojogan Sewu ini ketika gua lihat apa kata pemerintah daerah, ya mereka bilang mereka juga nggak bisa berbuat banyak karena yang namanya sepi ya udahlah sepi. Ya memang enak banget jadi pejabat di Kazakhstan ini guys. Pak, kenapa rakyat kita banyak yang mati ya kemarin gara-gara hujan air bah? Ya namanya mati siapa yang tahu. Oh gitu ya Pak ya. Pak, kenapa banyak sawah kita yang gagal panen ya Pak? Oh ya namanya bertani kadang panen kadang enggak ya siapa yang tahu. Oh gitu ya. Itulah pejabat di Kazakhstan ini guys. Jadi ketika ditanya juga Pak kenapa penghasilan desa kita berkurang nih Pak? Ya itulah namanya penghasilan siapa yang tahu. Luar biasa guys negara kita guys. Tapi itulah nikmatnya jadi pejabat di Kazakhstan. Lu gak usah peduli sama rakyat lu juga gak ada sanksinya toh. Tapi gue mau kasih sedikit masukan nih buat temen-temen ya. Lu tahu gak sih sebetulnya kita bisa maju wisata kita kalau kita mau berpikir lebih maju, bukan berpikir seperti gaya tukang palak. Memang biarin aja banyak PNS tukang palak, rampok, koruptor, pejabat, pemerintah di daerah maupun di pusat. Tapi kalau orang-orang yang punya hati nurani ya, khususnya orang-orang di perkampungan yang punya objek wisata yang menarik, gue kasih saran lu berhentilah punya mentalitas preman, mentalitas tukang palak, bahkan kalau bisa gratis. Hah kok bisa gratis? Gini gue kasih hitungan. Lu lihat di layar kaca ada air terjun dengan pengunjung terbanyak di dunia, namanya Niagara Falls. Ini ada di Kanada. Lu tahu berapa sih tiket masuk ke Niagara? Ke air terjun nomor 1 di dunia, Niagara. Tadi gue udah kasih lu bocoran. Kalau lu datang ke air terjun Jumok, lu bayar 15.000 guys. Kalau lu datang ke Grojogan Sewu, air terjun situ lu bayar 30.000. Kalau lu pergi ke Niagara Falls, air terjun Niagara yang sangat bagus di Kanada, lu bayar 0 rupiah. Betul, lu lihat nih di website resminya. Memang lu gratis datang ke sana. Gratis, tis. Lu bayangkan datang melihat objek wisata alam berkah dari sang ilahi, dia yang bikin, bukan manusia yang bikin. Kita tinggal datang menikmatinya. Di Indonesia lu kena palak ya. Di Kanada gratis. Terus apakah artinya Kanada rugi? Ternyata tidak. Apakah ekonomi Kanada terganggu? Ternyata tidak. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Ekonomi Kanada justru bertumbuh sangat cepat, utamanya dari sektor pariwisata. Bahkan penyerapan tenaga kerja terbesar justru datang dari wisata ini. Gila, ini logika terbalik. Kalau dulu mentalitasnya palak, preman dan preman. Getok harga, semua makanan minuman digetok wisatawan kita. Ternyata Kanada punya pola pikir yang jauh lebih maju, kita gratisin. Apakah tambah nyungsep perekonomian di sana? Tidak. Ternyata tambah cuan. Lu tahu bisnis pariwisata di Kanada di tahun 2024 aja menyumbang 847 triliun terhadap GDP Kanada. Gila, naik ke tahun 2024, apa yang terjadi? Cuannya juga naik. Sumbangsi sektor pariwisata ternyata memberikan tambahan omzet sampai 2.164 triliun alias setara 129,7 billion dollar guys. Dan begitu majunya bisnis pariwisata di sana ya, ternyata bisa menyerap sampai 2 juta tenaga kerja dan menghidupi lebih dari 265.000 UMKM guys. Jadi lu bayangkan ketika itu digratisin, ternyata makin banyak menyedot wisatawan asing sehingga makin banyak orang yang datang ke sana, nginep di sana, transaksi di sana, jalan-jalan di sana, makan di sana, ngafe di sana, dan ternyata ekonomi daerahnya bukan tambah nyungsep tapi tambah kaya. Gila, lu bayangin 2.100 triliun sumbangsi sektor pariwisata di Kanada. Sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan? Ya tadi yang udah gue bilang, lu harus perbaiki infrastruktur. Jangan mentalitas malak. Lu tahu kita juga bisa meniru Cina nih. Buat apa invest di eskalator ini yang gue sebel banget nih. Kita sebetulnya bisa lu bikin eskalator di Bromo atau di Rinjani. Bisa pakai kabel, bisa pakai ya lift atau apapun itu. Supaya makin banyak orang yang datang ke sana makin gampang, makin mudah. Cuman sayangnya kita banyak LSM kita dibayarin sama asing buat menghancurkan bisnis-bisnis lokal di Indonesia. Disuruh demo katanya merusak lingkungan kalau ada lift. Katanya merusak lingkungan kalau ada eskalator. Padahal kalau lihat di Cina nih lu naik gunung gak pakai sakit pinggang lu. Lu cukup naik lift, pencet tombol, lu
lu langsung lihat gunung yang begitu bagus. Makanya lu jangan heran ya, ada air terjun di Cina, di Detian ya. Ini perbatasan Cina sama Vietnam nih. Itu lu tahu, itu bisa mendownload 10 juta wisatawan setiap tahunnya. Gila nggak? Grojogan Sewu atau Jumok dikombinasikan jadi satu, paling cuma 500.000. Ini 10 juta wisatawan guys. Tapi gua nggak heran, Vietnam jauh lebih maju pola pikirnya dibandingkan Indonesia yang hobi palak sana palak sini. Yang berseragam tidak berseragam sama-sama hobi malak. Tapi di Vietnam air terjunnya lu bisa lihat secanggih apa. Dan mereka rela keluar duit. Lu tahu berapa yang mereka keluarkan? Hampir 300 miliar loh investasi buat bikin eskalator itu. Worth it atau enggak? Ternyata guys sangat worth it. Mereka taruh 300 miliar bisa datang sampai jutaan pengunjung. Ya lu kali aja mereka keluar duit 300 miliar. Tiba-tiba datang 10 juta wisatawan. Kalau satu wisatawan aja spending $10, berarti mereka itu dapat 100 juta dolar setiap tahunnya. 100 juta dolar itu setara 1,6 triliun guys. Gila nggak? Investnya cuma 300 ember. 300 miliaran doang. Nah, lu tahu kalau Karanganyar tuh punya APBD bisa gak sih investasi 300 miliar buat memperkaya warganya sendiri dibanding bolak-balik bongkar pasang trotoar seperti orang goblok? Bisa, karena APBD mereka 2,3 triliun. Artinya kalau mereka mau spending 300 miliar buat investasi di sektor pariwisatanya sendiri, karena ini yang punya bukan swasta ya, ini punya pemerintah, mereka cuma spending ya 12% atau 13% dari APBD mereka. Bisa loh sebetulnya kalau mereka mau mengalahkan Vietnam guys. Ngeri ya, kita kalah sama Vietnam. Dan sedikit masukan nih buat teman-teman di sana ya. Sebetulnya masih ada harapan buat Grojogan Sewu atau teman-teman pengelola wisata alam lainnya di Indonesia. Lu juga wajib nih mempermudah akses dan memperbanyak fasilitas di wisata alam kamu itu. Ya contohnya gini, gue mau kasih nasihat nih. Banyak wisata alam yang bagus di Indonesia, tapi ternyata bus nggak bisa parkir. Bus parkirnya jauh banget guys. Terus jalan ke lokasi harus jalan naik turun gunung sampai setengah jam, 1 jam. Waduh nyesek banget lu. Terus parkiran harus besar, harus nyaman, jangan licin. Jangan kotor, berlumpur, harus ada WC yang bagus, WC yang nyaman. Dan sediakan jalur pejalan kaki yang nyaman. Kalau perlu, lu bikin juga jalur yang dari atas, tadi ada juga jalur dari bawah, naik perahu wisata ke air terjun itu. Nah inilah yang terjadi di Vietnam. Mereka banyak melakukan perbaikan di sana dari segala sisi, sehingga orang senang datang ke sana, nggak perlu sakit pinggang. WC bersih, jajanan ada, tersedia, dan aman, nggak pakai jadi pocong di sana. Wisata pocong apa wisata air terjun? Tapi lu bandingin dengan wisata alam yang ada di Indonesia ya. Udah jalannya rusak, jalan kakinya jauh, naik turunnya licin, berbahaya, parkirnya sempit, akamsinya banyak, preman di mana-mana, dan sangat tidak ramah lansia. Nah, buat teman-teman di sini harus cepet. Kalau lu pengen jadi kaya dari bisnis pariwisata, lu udah harus masuk ke bisnis lansia. Lu harus udah pikirin orang kalau kesini naik kursi roda gimana ya, pakai tongkat gimana ya, orang berumur gimana ya, karena mereka yang punya duit guys. Jadi mau gak mau orang itu pasti kalau seneng jalan-jalan ya bawa anaknya atau dia bawa orang tuanya. Nah kalau lu menghalang-halangi senior citizen kita, lansia kita buat jalan-jalan, ya lu jangan harap lah tempat wisata lu bisa rame. Ya teman-teman harus udah mulai berpikir holistik. Suka gak suka ternyata UMKM yang hobi getok harga, makanan ngopi aja getok harga, rest area jelek, toko souvenirnya parah, tiketingnya ngaco. Bayangin dulu Senayan tuh kayak gitu loh di Jakarta. Lu datang ke pameran di JCC Senayan, lu dipalak di pintu depan, bayar parkir, udah bayar parkir. Masuk ke dalam, cari parkir, ada lagi lu bayar lagi tukang palak di dalamnya lagi. Jadi di satu tempat yang sama lu bisa bayar parkir sampai 3 kali, nggak masuk akal. Ada masa kelam Senayan itu kayak begitu kalau pameran di JCC Senayan. Orang jadi males juga ke sana. Makanya nggak heran ketika lahir ASBSD, wah gue happy banget. Manajemennya jauh lebih bersih, profesional, gak ada tukang palak, lu bisa nginep di hotel nempel dengan gedung pamerannya. Beda dengan kalau lu ke Senayan, waduh, ada palak di dalam palak, di dalam palak. Jadi ini inception level premanisme itu adanya di Indonesia guys. Lu merasa udah bayar sekali nih depan gate, ternyata di dalam masih bayar lagi. Itu pun di Jakarta, jadi lu bisa bayangin gimana yang di daerah. Sistem palaknya mungkin udah sedemikian canggih kayak kue lapis, kalau bisa 7 lapis, 9 lapis isinya palak dan palak. Dari jalan aspal, jalan kerikil, jalan pasir sampai ke air terjun ada pintu-pintu palak di situ. Gimana bisa maju guys? Jadi lu jangan berharap kita punya objek wisata fenomenal seperti Niagara Falls yang bisa menghasilkan duit ribuan triliun buat Kanada. Padahal kita harusnya berpikir gimana caranya wisatawan kita mau tinggal lebih lama. Ujung-ujungnya apa? Spending lebih banyak. Dan ujung-ujungnya apa? UMKM di sana juga hidup. Inilah kalau lu punya mindset jangka panjang. Punya mindset buat berinvestor. Bukan mindset trader. Gak jelas. Judi saham, judi online.
Yang penting cuan hari ini gede-gede, ngopi, makan mie instan, bayar 200.000, gila lu. Ujung-ujungnya ya lu cuma nakut-nakutin orang karena lu gak punya mindset jangka panjang, ya desa lu makin nyungsep, makin miskin lu. Dan lu bisa bayangkan ya, kenapa menurut gue ini sebetulnya potensi yang bisa kita lakukan. Gue sih pengen banget invest di Grojogan Sewu. Kalau lu ada kenalan di sana, kabarin gue dong. Gue mau invest bikin eskalator lift yang canggih kayak di Vietnam itu. Karena hitungannya sangat jelas sih. Kalau kita bikin lift, fasilitas yang jauh lebih bagus, seperti manajemen wisata yang ada di Kanada, yang ada di Jepang, yang ada di Vietnam, Grojogan Sewu itu bisa dapat 1 juta pengunjung setiap tahun. Nah lu bayangkan ya, kalau ada 1 juta pengunjung tiap tahun, kali aja spending mereka 100.000 per pengunjung. Yaitu di situ ada tiket lah, tiket gue murahin. Kalau perlu gue gratisin. Dan nggak mungkin kan mereka kesana nggak makan, nggak minum. Ya nggak mungkin lah. Jadi gue rela gratisin tiket. Asal lu kasih ke gue pengelolaannya. Gue gratisin. Tapi gue yakin gue bisa dapet cuan dari sana. Bahkan balik modal lebih cepat. Ya lu bayangkan aja kalau satu orang spending 100.000 kali 1 juta wisatawan setiap tahun. Berarti tiap tahun kita dapat 100 miliar guys. Itu perputaran ekonominya. Artinya kalau gue harus invest eskalator di situ 300 miliar, gue 3 tahun udah balik modal guys. Bisnis apa coba yang 3 tahun balik modal? Banyak sih sebetulnya. Tapi ya ini salah satu bisnis yang menarik karena lu bisa memberdayakan penduduk di daerah-daerah terpencil. Nah, yang jadi pertanyaan sih guys, sebetulnya Indonesia bisa nggak mengikuti Kanada ya? Mungkin nggak sih kita itu memperbaiki wisata di daerah kita sendiri? Soalnya kan namanya pungli, pungutan liar ini kan premannya banyak banget nih. Bahkan kemarin sempat viral di Liputan 6 ya. Ada air terjun Tumpak Sewu namanya. Pengunjung bayar masuk sampai 150.000. Gila. Mahal banget guys. Lu mendingan nonton di bioskop aja di mall. Bisa nonton 5 film sampai muntah-muntah juga. Jauh lebih nyaman, gak perlu pakai palak. Berat nih. Terus ada lagi kemarin tuh di Detik Jabar ya. Pengelola wisata di salah satu objek wisata di Jabar, jalan rusak di Cianjur, bikin wisatawan kapok guys. Bahkan Curug Nangka di Bogor tuh kemarin sempat viral juga karena mereka minta harga tiket yang sebetulnya sangat tinggi, bahkan lebih mahal 2 kali lipat dibandingkan Grojogan Sewu yang 30.000. Mereka minta ya hampir 60.000 rupiah. Landasannya apa? Gue juga gak tahu. Inilah banyak orang-orang di Republik ini yang punya mindset jangka pendek, gak bisa punya pikiran strategik tentang gimana membangun perekonomian daerah mereka supaya bisa menghasilkan kekayaan, kesejahteraan bagi rakyat yang lebih banyak lagi dan dalam jangka panjang. Gimana kita bisa cuan ribuan triliun nih dari pariwisata air terjun? Kalau baru untung 30 miliar aja kayak Grojogan Sewu, udah palaknya di mana-mana. Lu bisa kebayang gak sih? Sedih banget ya negara ini, gak bakal bisa naik level lah. Baru bisnis miliaran aja udah langsung premanisme dari mana-mana datang ke situ. Gimana bisa jadi bisnis ribuan triliun? Ngeri ya. So menurut lu gimana guys? Pemerintah Indonesia bisa gak sih berbenah ya buat memperbaiki sistem pariwisata di Indonesia kita? Ada nyali gak? Apalagi pungli semakin merajalela di Indonesia ini. Kenapa gak bisa kita bersihkan sih premanisme ini ya? Dan menurut lu solusi apa yang paling bagus, yang paling manjur supaya pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Pariwisata ya, bisa menggerakkan kembali sektor-sektor wisata di Indonesia supaya lebih seksi lagi, bukan cuma buat orang lokal. Ya orang lokal bisa dikebulin pakai WC yang udah usia ribuan tahun, lu pun jijik masuknya. Jangankan lu mau buang air situ, masuk aja lu udah jijik. Tapi gimana ceritanya kita bisa bikin wisata kita lebih seksi lagi, bukan cuma buat orang lokal, tapi buat wisatawan mancanegara yang standarnya udah jauh lebih tinggi dan mereka berani bayar lebih mahal. Lu bayangin ya, wisatawan dari VOC aja zaman Belanda jauh-jauh pergi ke Tawangmangu lu buat lihat air terjun itu. Sekarang jadi nggak ada. Karena ya orang lokal aja malas datang ke sana, apalagi orang bule, kan begitu logikanya. Padahal mereka bisa bawa dolar, bisa bawa cuan buat rakyat di sana. So gimana nih guys? Dan yang paling penting menurut kalian, kenapa kita bahas video ini? Kan ini channel investasi ya. Ya udah pasti karena gue pengen mengelola tempat wisata di situ, itu pertama. Nah yang kedua, pasti dong kalau seandainya Menteri Pariwisata kita punya otak, akan ada bisnis-bisnis yang diuntungkan di Indonesia ini. Lu bisa sharing gak sih? Kalau seandainya ya Menteri Pariwisata kita sepintar Purbaya atau sehebat Amran Sulaiman, Dewa Pertanian Indonesia, menurut lu usaha apa, industri apa, dan emiten apa yang bakal diuntungkan di Republik ini? Ditunggu pandangan kalian dan ditunggu jawaban kalian, solusinya apa ya biar wisata asing makin banyak mau di Indonesia. Sharing dong pendapat kalian seperti apa. Semoga video ini bermanfaat dan semoga pengelolaan wisata alam di Indonesia tambah baik lagi, tambah bagus lagi, tambah cuan lagi buat banyak orang di sana. Oke guys, semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.